Sobat-sobat semua, kawan-kawan semua, ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu, jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Di antara calon-calon yang tidak curang. Karena sebagaimana yang saya katakan, kita tidak ingin dipimpin oleh orang yang curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Ridho TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel yang paling mantap ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, aktifkan tombol loncengnya, tekan like, di komen-komen bagaimana tanggapan kalian dengan video ini, dan kemudian di-share kepada teman-teman semuanya. Dan saya doakan teman-teman semoga disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Yang jelas bukan uang dari korupsi ya. Oke, beberapa hari ini kita disuguhkan dengan berita-berita demonstrasi meneriakkan pemilu curang, pemerintah pusat kecurangan, seperti yang Bapak Refli Harun katakan tadi, bahwasanya pemilu kali ini adalah pemilu yang terburuk. Kalau menurut saya, pemilu selama ini masih buruk. Tapi kalau kita lihat memang ada perbaikan-perbaikan dari tahun ke tahun, walaupun hal itu belum mendapatkan hasil yang maksimal. Mengarah pemilu yang jujur itu sudah ada. Terlihat dari situs KPU, itu diupload semua C1, rekapan suara itu diupload semua ke situs, sehingga semua orang bisa mendownloadnya dan bisa menghitungnya. Bagi teman-teman yang mengatakan pemilu saat ini curang, sebetulnya kalau curang dari sisi apanya dulu yang curangnya nih? Kalau curang ya semua melakukan kecurangan. Kalau money politik, semua melakukan money politik. Nggak usah bohong-bohong lah. Kalian semuanya yang berkontestasi, boleh dikatakan 80% menggunakan uang untuk membeli suara rakyat supaya milih mereka. Mereka yang mencalonkan dewan, baik itu DPR RI, DPR provinsi dan kabupaten, hampir semuanya menggunakan uang untuk membeli suara rakyat. Nah, untuk melakukan pemilihannya sudah melakukan seperti itu, sudah harus mengeluarkan uang yang banyak. Ya pastinya setelah mereka jadi akan melakukan korupsi untuk mengembalikan modalnya pada saat dia pencalonan dulu. Refli Harun sendiri pun meneriakkan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang buruk. Diskualifikasi untuk paslon yang menang, yaitu Prabowo Gibran. Ya gimana ceritanya? Orang dia, fakta di lapangan itu menunjukkan hasil yang unggul di hampir semua TPS. Boleh dilihat di uploadan yang ada di KPU situ. Bubarkan pemilu, lakukan pemilihan ulang. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemilihan ulang? Saya tahu
Untuk Rafli Harun itu mengeluarkan narasi-narasi seperti itu hanya untuk mencari panggung. Saat ini Rafli Harun sudah mendapatkan panggung untuk mendapatkan posisi jabatan berikutnya. Biasanya para politikus melakukan hal-hal seperti itu. Vokal di awal. Misalnya nih ya, untuk Rafli Harun itu berorasi seperti itu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan salah satu paslon, pastilah banyak yang akan mendukung. Coba berposisilah di tengah-tengah. Memang benar-benar untuk membela rakyat, bukan membela capres yang kalah, meneriakkan curang, diskualifikasi paslon yang menang, lakukan pemilihan ulang. Saya yakin Rafli Harun juga berpikir panjang. Kalau memang benar-benar melakukan pemilihan ulang, biayanya besar sekali. Rafli Harun itu hanya mencari sensasi supaya dia lebih dikenal, biar terlihat vokal. Ya pada dasarnya tidak membela rakyat sebetulnya. Kalau dia benar-benar menjadi wakil suara dari rakyat, yang selama ini wakil rakyat tidak bisa disalurkan melalui DPR. Ya seperti orang-orang Rafli Harun seharusnya ya, yang berbicara lantang seperti itu. Tapi ya jangan berpihak. Kalau berpihak ya bukan menyuarakan suara rakyat. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Ibu Irma dari Nasdem. Nah seperti itu. Posisi di tengah-tengah, berani berkata jujur bahwa pemilu saat ini semuanya melakukan kecurangan. Tidak ada yang tidak curang, semuanya curang. Untuk pemilihnya pun saat ini kalau enggak diberi uang pun enggak mau milih. Itu yang jadi repotnya. Karena masyarakat itu dididik oleh para pelaku politik untuk menerima uang supaya memilih. Hal itu sudah terbiasa dari tahun ke tahun, dari setiap pemilihan harus menerima uang dulu baru dipilih. Nah, kalau mau benahi ya benahi semuanya, hilangkan namanya politik uang, money politik. Bagaimana caranya? Ya dewan yang nggak usah nyogok-nyogok rakyat dong, supaya dipilih benar-benar visi misinya untuk membangun negara ini. Para pemimpin ya seperti itu. Jangan bohong-bohongi rakyat. Seperti Bapak Ganjar pun sudah dilaporkan oleh IPW ke KPK. Saya yakin semua kepala daerah, bukan Ganjar saja yang melakukan korupsi, melakukan gratifikasi. Hanya kebetulan saja Pak Ganjar yang ketahuan. Nah, kita kembali lagi ya. Demo bagus, itu merupakan salah satu demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia. Untuk luar negeri pun sudah mengakui kalau Indonesia demokrasinya sudah jalan dengan baik. Alangkah baiknya untuk Bapak Rafli Harun, kalau memang menyuarakan suara rakyat, janganlah berpihak. Suarakan dengan lantang benar-benar suara rakyat. Suarakan dengan lantang itu kecurangan. Baik paslon dukungan Bapak Rafli, paslon yang lain itu curang, Pak. Jadi, bagaimana keahlian dalam mencurangi sesama kontestan? Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nih. Apa yang diorasikan oleh Bapak Harun. Simak video lengkapnya Rafli Harun dalam berorasi demo di depan gedung DPR, menyuarakan hak angket. Hak angket juga saya setuju banget. Periksa tuh semua. Baik dari pemilihan presiden, pemilihan DPD, pemilihan DPR RI, pemilihan DPR provinsi, DPR kabupaten, semua diperiksa. Apakah di situ ada kecurangan atau tidak? Nah, kalau hal itu semua dilakukan, itu baru saya acung jempol, baru Bapak Rafli Harun itu merupakan suara dari rakyat dan benar-benar membela rakyat. Oke, kita simak videonya dengan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka!
sebesar-besarnya atas tidak lelahnya kawan-kawan semua hadir di sini. Jangan pedulikan berapa jumlah kita. Yang kita pedulikan adalah kita berjuang di jalan yang hak. Kita berjuang di jalan yang tidak adil. Karena itu, jangan pedulikan juga yang di belakang kita. Karena yang di belakang kita adalah orang-orang yang patut kita kasihani. Orang yang tidak punya agenda sendiri. Kerjanya ikut-ikutin kita. Kita unjuk rasa, dia ikut juga. Mestinya dia bikin unjuk rasa sendiri. Oke. Kita sudah menunggu anggota DPR untuk melaksanakan hak konstitusional mereka, yaitu hak angket. Tapi sampai sekarang ini belum ada tanda-tandanya hak angket bakal digelar. Karena itu kawan-kawan semua, kita sama-sama intip-intip ngapain mereka. Karena yang saya dengar adalah istana sedang operasi senyap untuk menggagalkan hak angket. Karena itu semakin istana mau menggagalkan hak angket, kita harus makin kencang untuk mendukung para anggota DPR agar melaksanakan hak konstitusional mereka. Jangan kendor. Besok kalau ada unjuk rasa lagi, harus jumlahnya lebih banyak dari sekarang. Sepakat? Kadang-kadang saya dikritik oleh kubu sebelah sana. Demo, Buya ngaku kalau kalah. Orang yang ngomong itu pasti orang bodoh. Orang bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Hasil pemilu saja belum diumumkan. Bagaimana kita tahu yang menang dan yang kalah? Kalaupun kemudian ada angka-angka di Sirekap sekarang sedang kabur ditutup oleh KPU. Itu tanda-tanda bahwa ini gambar-gambar ini adalah gambar-gambar pelaku kecurangan. Paling tidak bagian dari kecurangan. Itulah sebabnya kita terus harus kawal penghitungan suara itu. Kita tetap harus lihat bagaimana kecurangan terus dijalankan. Terlalu mudah kawan-kawan sekalian kalau kita ditunjukkan untuk memperlihatkan kecurangan yang terjadi di seluruh siang TPS yang ada. Mudah sekali. Tetapi kita hadir di sini bukan untuk menghitung satu demi satu kecurangan yang ada. No. Yang kita lakukan adalah langsung di pusat kecurangan yang ada di Republik Indonesia ini. Di mana pusat kecurangan yang ada? Di mana? Di istana. Istana lah pusat kecurangan. Saya mengatakan, jangankan 50%, 56%, 58%,
Oke, seru kan videonya? Iya, seperti itu. Kalian bisa menilai sendiri bagaimana Raffi Harun mencari panggung dan setelah mendapatkan panggung untuk mendapatkan posisi kursi jabatan. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kesilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Begitu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.